siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 66. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil him waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan Allah taala dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di majelis taklim kita, yaitu majelis taklim Riyadul Jannah yang sederhana ini, tapi kita yakin amang ekoe penuh dengan berkah. Ya Allah, Allah kadang memandang kayak apa tempat majelisnya. Bahkan disebutkan dalam hadis, dikatakan kayak ini kok. Ini sebelum kita ke kitab lah. Ada malaikat melihat ke arah bumi, dilihat oleh malaikat ada cahaya seperti cahaya matahari, ada cahaya seperti cahaya bulan, ada cahaya seperti cahaya bintang. Ini ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Ya kah? Rasulullah Isra dan Mi'raj, bukan malaikat, Nabi maksud koto. Itu salah sambat. Ya Allah. Maksud hendak menyambat Nabi, tersambat malaikat. Nabi melihat di bumi ini ada cahaya seperti matahari terang, ada cahaya seperti bulan purnama, ada cahaya seperti bintang-bintang. Ditanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, apa itu cahaya?" Maka berkata malaikat Jibril, "Ketahuilah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, cahaya nang seperti matahari itu masjid di bumi." Paham nggak kok? Cahaya matahari itu masjid di bumi. Al-Qadar bercahaya matahari, Taqwa bercahaya, Masjid Tanjung Siratal Mustaqim itu seperti matahari. Maksudnya mencalarak, lebih terang. Ada cahaya kal badrun, seperti bulan purnama. Itu ujar Nabi, cahaya masjid ghairu jami' wa majlisal ilmi. Paham nggak kok? Cahaya masjid ghairu jami', artinya masjid nang kada dipakai gesan sembahyang Jumat, bahasa kayak langgar atau musola. Langgar tuh masjid gue perwana, tapi ghairu jami'. Apa itu definisi masjid ghairu jami'? Adalah masjid. Itu masjid, tempat ibadah sembahyang 5 waktu, tapi tidak dipakai untuk sembahyang Jumat. Kada dipakai untuk sembahyang Jumat, maka itu disebut dengan masjid. Dua salai, tapi statusnya ghairu jami'. Tapi masjid nang dipakai orang sembahyang Jumat disebut dengan masjid jami'. Nih, Masjid Jami' Al-Qadar sembahyang Jumat. Oh, ada juga orang bawa mau bangar masjid jadi masjid jami'. Itu memang masjid nang dipakai di sembahyang Jumat itu masjid jami' ngarannya. Masjid nang tidak dipakai di sembahyang Jumat disebut ghairu jami'. Nah, itu masjid yang cahaya seperti matahari itu cahaya masjid jami'. Cahaya seperti bulan itu cahaya masjid ghairu jami'. Dan juga majelis taklim seperti bulan. Ya kah? Nang ketiga ujar Nabi, "Ya Rasulullah." Tagisirna. "Ya Rasulullah, ada wahai malaikat Jibril, ada nang cahaya bintang." Titik itu apa? Itu rumah orang Islam yang di dalamnya dihiasi dengan sembahyang dan baca Al-Quran. Ya kalau maka ujar Nabi, "Nawiru buyutakum." Di Nabi, terangi rumahmu bisolah wa qiraatil Quran, dengan menggawi sembahyang, maksudnya sembahyang sunat
dan membaca daripada ayat Al-Quran. Itu supaya rumah itu bercahaya seperti bintang. Itu hadis Nabi. Nawiru buyutakum, Nabi. Tarangilah rumahmu itu. Berikanlah cahaya rumahmu itu. Dengan apa? Bisolah. Dengan menggawe sembahyang sunnah. Ya kah? Wa qiraatil Quran. Dan membaca daripada Al-Quran. Itulah nang kelihatan ketika Nabi Isra Mi'raj. Bapak nang lain bang diskotik nang lampunya, genal nang speakernya degum-degum, tidak terlihat apapun. Walaupun 1000 watt lebih nyarak dari lampu nang sebenting ini. Ya kalau walaupun mikrofonnya beribu-ribu lebih nyaring daripada kita nang hanya bermodalkan pita suara single. Tapi itu kada cahaya bapak kayak gelap redup. Ya ini nang cahaya. Mudah-mudahan kita termasuk nang dipandang Nabi. Ya kalau bercahaya. Karena Nabi itu melihat sampai hari kiamat. Dalam riwayat nang cahayanya tuh sudah titik-titiknya tuh lah. Paham lah kok? Ditampakkan oleh Allah kepada Nabi titik-titik rumah, titik-titik masjid, titik-titik majelis taklim, titik-titik tempat-tempat yang ibadah nang soleh itu sampai hari kiamat. Mudah-mudahan takarubut majelis kita nih termasuk diantaranya majelis nang dipandang Nabi kal badrun seperti bulan purnama. Nah kada kawa kal matahari karena masjid bang nang paling harap. Tapi dipandang kowe. Mun kita ke warung situ kada dipandang. Kadep. Pahamlah amang gugun. Nah, kita kembali ke kitab kita halaman 66. Kita ke atas Nabi, kita ke atas sedikit lah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullukum fi dzatillahi ahmaq. Nah, sekalian kamu mendapat akan kunuhi zat Allah taala itu ahmaq. Nah, maksudnya kalau kita berusaha untuk mendapati kayak apa zat Allah tuh kadang akan mampu. Ahmak tuh artinya jadi stres, jadi gila, kadang mampu maksudnya. Nah jadi cukuplah kita hanya sampai pada tauhid sifat. Kecuali Rasulullah nang sampai pada tauhid zat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena ini kisah Mi'raj seharusnya bulan Rajab seharusnya dibaca nih. Kita ini Rabiul Awal. Tidak ada satupun yang sampai kepada hakikat kecuali Rasulullah. Karena Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj bertemu langsung dengan Allah, berhadap-hadapan dengan Allah dan melihat zat wajibul wujud yang laisa kamitsli syai'un. Ya kah? Itu Nabi. Pertanyaannya, Isra Mi'raj di dalam Muhammad kah? Di luar Muhammad kah? Kalau kita pandang dari sisi hakikat, nang Isra Mi'raj nang ditunggangi burak hakikatnya Nur Muhammad hakikatnya zat wajibal wujud. Nabi kita Nabi Muhammad jelas dah hakikatnya Nur Muhammad, kenyataan zat wajibal wujud. Pergerakan Nabi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, tadi kan ayat tauhid tadi, ayat tasawuf tadi. Dan Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan. Pergerakan Nabi ketika berjalan mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hakikatnya Nur Muhammad, hakikatnya zat wajibal wujud. Nang ditamui wajibal wujud. Maka wajibal wujud bertemu dengan wajibal wujud. Adalah lagi kisah Isra Mi'raj? Tidak ada. Biar gempar the streaming. Tidak ada. Hakikatnya paham loh. Dari sisi hakikat, dari sisi syariat ya ada, kejadiannya ada. Nih kipas angin berputar, secara syariat ada nih bang berputar. Hakikatnya bang gaya listrik, tidak ada kipas angin berputar energi listrik ini. Ada ini tampak secara kenampakan, secara tampilan ada. Hakikatnya bang kok gawian listrik. Merubah energi listrik menjadi energi gerak kan gitu. Berarti hakikatnya gawian listrik. Tidak ada kipas angin berputar nang ada gawian listrik. Tidak ada Isra Mi'raj nang ada hakikatnya Nur Muhammad, hakikat lagi zat wajibal selesai. Maka semua kisah apapun di dunia hakikatnya ada nang ada
Zat wajibal wujud. Dia. Kenyataannya di Nur Muhammad. Ini pandangan hakikat, bukan syariat. Amun dibahas dalam konteks syariat kali nyambung. Paham ya kalau? Jadi paham lah bedanya. Orang mandang hakikat. Mon kita melajari kekanakan SD umpamanya. Ini kipas angin berputar, iya, ada lah. Tapi kalau orang belajar fisika lebih dalam, oh tidak ada kipas angin berputar. Listrik. Pekerjaan listrik. Jadi kadang ketika bungol, ini ternyata tuh nah, kadang melihat kakao berputar. Bukan masalah bungol, adanya anak PKI. Kami melihat dari sisi fisika bahwa ini digerakkan oleh listrik. Hakikatnya pergerakan listrik. Buktinya cabut hak. Tidak ada pergerakan dari kipas angin. Nyata aja kan ada listrik. Nah berarti kan PLN juga iya. Paham kalau kau apa yang dinafikan di sini paham ya kalau bukan menafikan kisahnya. Kafir. Kamu memadahkan Isra Mi'raj tidak ada. Berarti kamu kada beriman dengan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwasul basir. Sampai kamu nolak ayat ini. Belajar lagi kamu kitab Kifayatul Awam. Barang siapa yang menafikan satu huruf aja dalam Quran, kafir, apalagi satu ayat. Ya iyalah, ini bukan menafikan satu ayat. Ayat itu kita imani. Tapi kalau kita bicara hakikat, ya kalau kok memang hakikatnya kadeda. Kita memadahkan kipas angin ini kan diputar. Bungo di orang. Tapi mau kita memadahkan kipas angin ini kan diputar, hakikatnya pekerjaan listrik. Paham situ? Kita kadang menafikan putar kipas angin dari sisi syariat. Tapi kita memadahkan putarnya nih kipas angin ini kadeda karena kita memandang hakikat dibalik dengan penggerak kipas angin itu listrik. Paham? Ini tipis salah. Kalau kok orang cerdas, kadang kawan nangkap. Ya kalau paham lah kok. Jadi apa yang dinafikan itu dipahami itu. Oh ya kalau menurut orang belajar tasawuf clear ini kok bapaknya. Tapi menurut orang belajar hanya hadis kulo biatin dolalah selesai. Behimatnya mah ngarasi dan ini nyaring mari kita suaranya. Orang ngerti juga. Volume orang-orang itu merata-rata kan volumenya tuh 100. Iya biasa kok. Kamu kayaknya aja kok. Tong tuh bila berisi catok ha gimit suaranya. Tapi bila kosong nyaring. Itu aja kaliannya. Tong tuh bila berisi banyak hibak pol catok ha. Kayak apa bunyinya kan tapi nyaring, tapi berisi. Tapi bila kosong nyaring bunyinya. Kan saya heran kayak gitu. Kan saya heran. Masa heran? Itu kan bari di sampul buku itu bertulisan tong kosong nyaring bunyinya kan itu bari. Ya kalau kok udah nyaring salah pulang. Aduh, udah salah pokoknya. Iya. Artinya tiada mendapat kepada kunuhi zat nih sekali. Artinya kita kada kawa mencapai zat Allah. Kita hanya memandang di sifat Rasulullah sajalah nang kawa sampai kepada hakikat zat. Kayak Pak, jangan ditanya kayak Pak, aku pun pada paham. Kan tidak ada yang sampai kecuali Rasulullah. Kayak Pak Guru, ya kan tahu juga aku kayak itu pang teorinya. Paham tak? Paham lah Pak Irwan. Ya lah Pak Irwan. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, qaddasallahu sirrahu, dalam kitab Al-Juhair wa Durur, daripada menerjemahkan kata syekhnya, gurunya Syekh Ali Khawas radhiyallahu taala anhu. Apa di sini? Ini kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Apa di sini kok? Bermula pengetahuan akan hanya hak Allah taala itu tiada merasai dan mendapat akan dia oleh seorang jua pun daripada segala makhluknya, karena bahwasanya Allah Ta'ala itu bukan ia benda. Allah bukan benda. Jadi setiap makhluk kada akan bisa mendapati zat Allah. Kenapa? Karena Allah itu bukan ain. Ain itu benda. Itu tulisannya ain. Ain itu benda. Nah, coba kita mengakrabi istilah-istilah Arab nih lah. Kalau ain itu benda.
Makanya ada najis ainiyah, najis nang kelihatan bendanya, ya Kak. Nah. Karena Allah Ta'ala itu bukan ia ain yang dihukumkan akan dia oleh akal, dan bukan ia ain yang dihukumkan akan dia oleh syuhud hati, kesaksian hati, pandangan hati, bukan. Dan mata lah, tetapi ia dibalik yang demikian itu, maka bukan ia ain yang dikenal oleh mereka itu akan dia, dan bukan ia ain yang dijahilkan oleh mereka itu akan dia. Ini sudah aku jelaskan minggu tadi. Allah tuh bukan benda. Karena bukan benda, kadang kau dihayal. Tidaklah sesuatu yang kita hayal melainkan benda. Benda tuh, sifat benda tuh kayak pasal. Punya tekstur, itu satu. 2, punya warna. 3, punya rasa. Nggak ada percaya nih, kayu ini ada rasa jilat, kayak pelaka pahitnya. Ya kalau punya warna, punya rasa, punya berat, punya massa, punya wangi, ya kalau itu sifat benda. Benda hidup atau benda mati? Tapi Allah bukan itu semua. Kaulah membayangkan. Coba kita menghayal. Nah, tidak ada satupun yang kita hayal. Pertama, pasti bisa bentuk. Coba pangsal hayal sesuatu yang kalian bentuk tidak bisa leh. Kawang boleh nanti kacak-kacak. Itu pang bentuk, itu bentuk juga padahal. Cuman tak kacak-kacak. Paling kadep lah. Kadep. Kadep itu gin berwarna hitam. Walaupun dalam filsafat hitam itu kan bukan warna, tapi itu ya warna juga sebujurnya. Ya warna hitam, bukti ada catnya, cat hitam. Dia bukan warna kayak pak orang memproduksi catnya. Filsafat aja ya belum tentulah apa yang disampaikan filsafat itu disepakati oleh agama kan dia kok. Nah, tidak ada suatu pun yang kita bayangkan kecuali bisa bentuk. Mungkinlah Pak Irwan pian membayangkan sesuatu tanpa bentuk, pada mungkin. Tidak ada sesuatu pun yang kita bayangkan pasti berwarna, memiliki warna. Kok? Ayo kita 10 menit membayangkan tanpa warna. Coba. 10 menit waktu aku berikan. Ikam kayak semingguan dapatlah kau membayangkan sesuatu tanpa warna. Atau mungkin selama kita mengaji aja nah. Atau PR-nya 2 tahun, ya Pak. Membayangkan sesuatu tanpa warna. Tidak akan bisa. Karena sifat benda itu memiliki warna. Sementara Allah bukan benda, berarti ternapilah warna dari Allah. Allah bukan benda. Benda itu dilihat pada arah tertentu, mempunyai massa, berat. Pikirkan sifat-sifat benda. Allah bukan itu bertahan. Coba bebas sal. Benda ada berat. Benda ada tekstur, berlapis-lapis. Apapun, sifatkan bertahan benda. Allah bukan itu bertahan. Apa yang terbayang? Hilang. Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, ya kalau makrifat yang sesungguhnya adalah ketika tidak terbayang apapun di dalam otakmu. Allah kalau terbayang apa-apa, itu makrifat sebujurnya. Hakikatnya kosong, tapi nyata. Coba paham sini? Paham aja kalau salah. Kawalah kita sampai ke situ. Ada kawan, tapi cukup paham. Coba kok, kadang terbayang apa lo? Coba kok, bisalah kamu bayangkan tanpa warna aja, satu pasal aja tanpa warna, ayo. Sesuatu yang tanpa warna dibayangkan. 2, sesuatu tanpa bentuk dibayangkan. 3, sesuatu tanpa berat. Oke, mungkin angin. Tapi angin tuh ada beratnya juga. Ada kalau percobaan 2 balon gantung, pecahkan salah satu, turunnya. Nang sebelahnya nih, berarti ada massa juga angin itu sebujurnya. Ya kalau kita percobaan IPA bahari waktu SD. Bisa lah kita, ingatlah reminder. 2 balon digantung. Oh, seimbang. Pecahkan salah satu. Set ya. Ya kalau nah, jangan tahu dibayangkan sama Eko. Aku lihat sama Eko ini membayangkan. Jangan. Artinya kan awak. Anggapnya di kadep tuh Bang. Kadep itu pun masih berbentuk hitam juga. Maka ujar Sayyidina Abu Bakar, hakikat makrifat yang sebenarnya jika disebut Allah tidak terbayang apapun dalam otakmu. Blank, kosong.
tidak terbayang apapun. Itulah makrifat nang sebujur-bujurnya makrifat. Tapi kita memandang hakikatnya dia udah di alam nih Bang, kita pandang hakikatnya inya karena nang inya nah hakikatnya kita kadang menjangkau. Jadi puncak pengenalan tentang Allah kada tahu tentang Allah pada akhirnya itu mun kada terbayang apapun yang kada tahu ujung-ujungnya. Jadi orang nang tahu itu ya orang nang kada tahu. Coba kok sa itu Pak, antara tahu dan kada tahu ini tipis. Sama tuh antara pintar dan gila ini tipis. Sebujurnya kalau orang awam di kotobe itu terjadi kesenjangan, ini pintar, ini bodoh, dalami aku ay, baparakan ay, kurang lebih. Orang bodoh, orang nggak ada tahu segalanya. Nah ini orang bodoh tentang Tuhan sampai tidak ada terbayang apapun tentang Allah. Ya tidak terbayang apapun kan nothing juga. Tapi nang satu jenius, nang satu dungo. Tipis kalau antara pintar dan bodoh nih. Ini kok makanya aku selalu pada semakin di dalamnya sebetulnya semakin menuju ke satu titik. Prinsipnya kayak tangan ini lah kok. Ini kan atas, ini bawah. Orang nang level IQ-nya di bawah, ya kan, melihat seolah-olah ada perbedaan. Ini lain ini, ini lain ini, ini lain ini, ini lain ini. Tapi ketika orang itu mendalami, lihat ke atas, akhirnya bermuara kepada satu. Ekstrim sini anggaplah cerdas, ekstrim sini anggaplah bodoh, tapi hakikatnya satu. Tidak akan kita menghina orang bodoh, karena orang bodoh pun begitu juga. Semakin tipis nagon. Atau kan apa bedanya lawan nothing? Orang nang bodoh Allah tapak tahu. Orang nang cerdas nang mendalami makrifat jadi Abu Bakar apa? Sampai tidak terbayang apapun, karena tahu juga. Nyatanya alam semesta nih Bang, ada bedanya tapi sama-sama nothing. Wah iya kok gempar pulang jagat nih itu kok ya memang tasawuf untuk itu Hansal. Jadi saya pun aku pribadi ini bukan sombong Bang lah, tahadus binik mafa amma binik matirab bikafa hadis. Aku ini bersyukur Bun. Ini bukan sombong Bang, sekali lagi ini ayat terakhir dalam surah Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan nikmat-nikmat dari Tuhanmu itu hendaklah kamu ceritakan sebagai dalam rangka kita menampakkan zahir bersyukur atas nikmat Allah. Jadi mudah-mudahan bebuhan piang kawa mau patilah kada jumpa aku di peragi herat lekole, cuma inilah perjalananku pribadi gitu loh. Aku kan membaca kok, banyak baca buku. Semakin kita banyak membaca, semakin moderat pikiran, kada mudah menyalahkan orang dan menganggap perbedaan itu sebagai kekayaan dalam berpikir, bukan hitam putih. Kada dunia ini kada kayak itu. Ini bujur, oh beli kayak ini salah, kada ya kalau ya kan. Semakin kita tuh satu akhirnya apa nothing beretan. Makanya ujar Imam Tawus, coba lihat la ya'rab apa bukan la ya'rab la adri asasu minal ilmi, tidak tahu itu bagian daripada ilmu. La adri asasu minal ilmi itu Imam Tawus sayyidut tabi'in yang meriwayatkan hadis tentang tahlilan bahaul. Para sahabat itu ketika Nabi bersabda lah, Imam Taus meriwayatkan hadis Rasulullah tentang bahaul dari tahlilan nih. Sesungguhnya jersiden orang-orang beriman itu mengalami ujian pertanyaan kubur bukan akhir itu 7 hari paham nagon. Jadi pertanyaan malaikat muka dan nakir itu kada sekedar marabuka wa manabiyuka wa madinuka wa makitabuka wa makiblatuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa agamamu. Bukan hanya itu ringkasan salah, kesimpulannya itu paham lah, itu tuh kesimpulannya aja. Apa kiblatmu ya Allah,
Kata kau menjawab, mau dibocorkan berdahulu jawabannya. Padahal itu kesimpulannya. Pahamlah, rangkuman. Padahal dalam hadis Imam Tawus dipadahkannya, sesungguhnya jamaah ekoy, orang beriman, nih yang beriman lah, innallazina amanu wa amilus sholihat. Orang beriman dan beramal saleh itu ditanya oleh malaikat di kubur 7 hari. Pertanyaannya apa? Mungkinkah 6 pertanyaan itu hanya 7 hari? Siapa Tuhanmu? Allah jawabnya. Siapa nabimu? Muhammad jawabannya. Apa agamamu? Islam. Apa kitabmu? Quran. Apa siapa saudaramu? Kaum muslimin dan muslimat. Apa kiblatmu? Ka'bah. Tuntung deh. Kan sampai 7 hari. Ya kan? Sejam sudah sampai. Nyata aja tahu pembohonnya aja. Jawabannya bocor berdahulu. Kada mau kayak itu. Ya kalau Pak Irwan. Iya. Itu inti rangkuman dari pertanyaan itu. Padahal pertanyaan itu banyak. Marabuka siapa Tuhanmu? Ditanyakan kepada kita tentang keimanan, hal-hal yang berkaitan dengan tauhid dan keimanan. Nah, lah ya aku kok kada tak saya lupa jual ya. Yang penting ilmu jual lah. Itu maksud ditanyakan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Tentang makrifat. Makanya ujar Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, seberapa banyak orang nanti di akhirat melihat Tuhan tergantung kadar makrifatnya kepada Allah. Pahamlah Pak Irwan? Masalah keimanan. Luaslah keimanan itu. Luas. Belajar tauhidnya keimanan beliau. Setahun tapi kita belajar. Ayo. Itu yang ditanya. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Ya kalau Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pembawa apa? Pembawa risalah. Ditakuni pikir. Sembahyangmu kayak apa? Awalu yuhasaba adal mu'minina as-shalah. Pertama kali yang dihisab atas tiap-tiap mukmin adalah salat. Kita kan sembahyang dua. Kalau sembahyang tamat, gurunya menjamin aja. Oh, gitu kan. Ada kitab tasawuf tiada sembahyang lah baginya. Kau paham lah maksudnya tuh. Ada ujung guru ulun kada sembahyang, di mana guru mau belajar di bawah pohon binjai umpamanya. Salah. Paham kok? Ini sambil begayaan. Hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Wudukmu kayak apa? Wah, itu gon. Itu bagi orang mukmin 7 hari. Ini hadis riwayat Imam Tawus. Bagi orang apa ngarannya? Munafik. Bagi orang kufur 40 hari. Ditanya. 40 hari kok. Mun tong baca talqin ya kada mungkin merinci. Ingatlah, hai orang yang di dalam kubur, jikalau datang 2 orang malaikat kepadamu, jangan sekali engkau takut, jangan gentar. Karena ya amunnya nang tunggal ijian kayak itu kok nang 6 pertanyaan aja, imbu sudah 7 langkah, kulik jo malaikat je tuntong deh. Ringkas. Iyalah. Tapi 7 hari. Tapi bagi orang yang beriman kok kecil jawabannya. Semua kita jawab. Iman kita nak menjawab, amal kita nak menjawab. Nah, itu Nabi. Apalagi wamah kita buka Al-Quran. Al-Quran itu memuat apa? Pedoman, petunjuk. Sudah kayak kamu memperhati petunjuk itu. Apa yang engkau amalkan daripada Al-Quran? Apa yang engkau dapat daripada Al-Quran dan berapa banyak engkau mengamalkannya? Kitabnya ada orang menjelaskan itu kitab tauhid. Merinci itu nah maksud di antara maksudnya, paham lah. Kada beritaan juga. 7 hari kok. 7 hari itu berapa pertanyaan? Orang di BAP 8 jam aja 100 pertanyaan lebih ya kalau banyak pertanyaannya itu. Ya kalau kena wama kiblatuka wama dinuka wama imamuka itu kok Nah, orang beriman itu 7 hari ditanya di kubur, diuji dalam kubur. Orang munafik 40 hari. Makalah para sahabat dan para salafus saleh selama 7 sampai 40 hari itu mereka melazimi sedekah. Ada yang bersedekah makanan, pahalanya dihadiahkan kepada mayat. Dalam hadis Nabi memadahkan zikir, tasbih, qiraatul Quran, sedekah. Ya kalau zikir, tasbih, baca Quran sedekah. Ada nama hadiah Yasin, ada menghadiahi zikir, ada nama menghadiahi baca Quran. Selama 7 sampai 40 hari itulah kebiasaan sahabat.
tiba-tiba datang negara api dibid'ahkannya. Nah, ini kok. Ya kalau negara api nih. Jadi ini beda. Paham ya, Rohan? Jangan diumpati, itu hadis Tawus, cek salah di internet. Hadis Tawus tentang tahlilan Imam Tawus. Imam Tawus Sayyidut Tabi'in. Satu letting dengan Imam Hasanul Basri. Terkenal Imam Hasanul Basri itu ulama tasawuf, ya kah? Seleting dengan Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin itu terkenal ulama fikih. Makanya dengar guru mengarannya, hanya dengar, namun orang mengaji biasa sudah. Imam Hasanul Basri biasa, Imam Ibnu Sirin biasa, Imam Tawus biasa, itu imam salah. Si Tawus nyaman cerita itu imam. Ini pasti orang-orang nang sebelah kiri kanan tuh itu tuh. Jar Tawus sunnah, jar kami bid'ah. Aduh, goblok jangan kayak itu. Ya kalau kok itu Imam Tawus. Jadi dari Imam Tawus apa? La adri asas minal ilmu. Tidak tahu tuh bagian daripada ilmu. Karena hakikatnya nothing, tidak ada. Baik kamu salah. Tuhan tidak ada. Habis kalau nih, kan ada lagi. Tidak ada, maksudnya tidak ada di bayangan. Tuhan tuh ada. Tidak ada dalam konteks bayangan. Sampai tidak terbayang apapun olehmu tentang Allah. Itulah ma'rifat sejati. Sama ya kada tahu. Sama dengannya apa kok? Ikam gue kada membayangkan apapun. Sama dengannya ya tidak. Kada tahu. Kadida dalam pengetahuan kita. Cuman ini kada tahu ini orang pintar. Nang kada mengaji itu bang sama kada tahu. Bala. Statusnya sama kada tahu. Apa keadaannya sama pada kada tahu, statusnya beda. Makanya kita kan diskusikan semalam Bang Eko, semakin dikaji sampai pada satu ilmu itu kan semakin dikaji sampai pada satu titik yang kita ada tahu lagi. 0 dibagi 1 kayak itu kan semalam. 1 dibagi 0 sama dengan tak 3. Artinya kada tahu jawabannya. Itu gen teka-teki itu. Angka 0 aja orang Romawi kada tahu. Angka 0 itu ditemukan oleh orang-orang Arab, orang India. Dan ribuan tahun orang Romawi kada tahu dengan angka 0. Makanya angka Romawi itu adalah 0. Cari 10 tuh X. 20 tuh X. Jawab Herwan. Angka Romawi 0. Cari. Jadi deh. Hanya rasa sadar bunyian. Angka Romawi itu mulai 1, 2, 3, 4. Nang angka 0 tuh angka Arab. Bukan. Nah, salah. Wah, kadida. Enggak kada itu. Mana pulpen situ ada buku-buku atau ini spidol kadang kan bawa aku gunain. Bah, tak ada lah. Nah, atau tuh buku tuh gitu nah, buku tuh aja. Buku itu lawan buku Maulid, ambil. Itu ada angka-angka di situ. Nah, Sal, pertanyaan Sal. Ini nah ini kan ada angka di atas ini Sal. Ya kalau nah kok ini angka lo. Nah lihatlah ini angka lo. Oke, sekarang di sini pulang ini angkanya, ini angka lo. Nah pertanyaannya, mana angka Arab, mana angka Hindi, mana angka India, mana angka Arab? Tangguh Sal. Mun kita nyambat ini angka Latin kalau ini angka Latin kalau kita nyambat. Oh iya. Nah, ini huruf Arab. Ini huruf mana? Huruf Latin. Bujur itu. Ini huruf Arab lo. Nah, ini huruf Arab lo. Sal. Ini Bang, huruf Latin. Bujur. Ini sejarahnya. Mun selama kita mengenal ini angka apa? Angka Arab. Ini Bang angka apa? Angka apa nih? Latin. Ya kalau karena ini huruf Arab nih huruf Latin, berarti ini angka Arab. Ini angka Arab, berarti ini angka Arab, ini angka nih angka Latin. Angkanya dilihat lah, jangan di spidol tulis ini, tapi paham lah. Nah, padahal nang sebujurnya salah. Ini angka Arab, ini angka India. Mbah Bang, pertanyaannya.
Ya, sejarah Quran. Kenapa di Quran kita angkanya kayak ini? 1, 2, 3 sampai 10 atau sampai titik. Padahal ini angka India salah. Ini angka Arab. Orang Latin itu mencontek angka Arab. Orang Latin itu aksaranya Romawi angkanya. Karena angka Latin itu sebenarnya. Orang Latin itu kan di daerah Eropa. Itu angka Romawi. 1 set, 2 set set, 3 set set set, 4 1 V gitu. 5 V, 6 set set VI dan seterusnya. Orang Latin itu pakai angka Romawi. Angka Arab tuh ini angka kitab bang, angka Arab maksudnya tenang. Oh ini 3 biasa. Ini, nah, nih ini di streaming aku nyampaikan. Lihat ya, ini angka Arab. Nih 3 lah. Bang, kayak pas sejarahnya. Jadi ini disambut angka Arab. Setelah berapa ratus tahun setelah Nabi SAW wafat, datanglah orang-orang India ke Arab. Orang India itu kan orang Hindi, pahamlah Hindia. Itu ini membawa angka itu. Lalu orang-orang Arab merubah angka dari asalnya nang kayak ini menjadi kayak ini. Lalu terkenalah angka Arab. Padahal sejarahnya ini angka Latin. Ini angka Hindi India. Nang ini justru angka Arab. Cek di YouTube. Ada ceramah, banyak ceramah ulama itu. Kita ini salah. Ini coba kamu lihat kitab-kitab bahari ini angka ini salah. Ada. Nah, itu kekeliruan kita. Bah, kemana-mana kita belajar kalah. Tadi kita udah napis karena belajar angka-angka. Kembali kita sini. Dah betul bias banget. Artinya tahlilan itu sunnah. Jadi orang di kubur tuh di apa? Diuji di dalam kubur tuh bagi orang beriman 7 hari. Bagi orang munafik 40 hari. Jadi kan yang marabuka wa manabiyuka itu iya apa ngarannya rangkuman atau ringkasan, tapi item pertanyaan itu banyak. Lanjut ke salah. Dan barang siapa mengetahui akan yang demikian itu, maka wajib atasnya bahwa menyembah ia akan zat yang suci lagi gaib. Itulah ain yang disyuhud dan itulah ibadat yang sempurna ibadat. Wallahu a'lam. Bila kita mengetahui hakikat zat, wajib menyembah itu. Cuman bila, tapi kadang mungkin hanya Nabi yang tahu. Seandainya, ini ulama andai wajibnya menyembah itu. Karena sudah mengetahui hakikat zat wajibal wujud. Ya kalau, tapi karena kita udah tahu, ya paham ya logon. Ini paham kolah konteksnya lah. Nah, paham tuh lah. Syahdan, ini keterangannya jelas. Tiada sampai kepada makam tauhid zat melainkan Nabi kita Muhammad juga. Jadi jangan dicari zat Tuhan. Kada kawah kita, jelas dah. Nabi jangan sampai. Dan barang yang ada daripada segala anbiya dan aulia yang di bawah kidamnya, karena tiada yang dijadikan Allah Ta'ala dengan zatnya itu hanya Nabi kita Muhammad SAW, seperti tersebut dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu lagi akan datang. Ada hadis Jabir kok ayat. Jadi nang sampai kepada ma'rifat ini hanyalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena hanya Nabi lah di sini padahal. Karena Nabi nang dijadikan Allah Ta'ala langsung daripada zatnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Jabir. Kayak apa hadisnya? Qala ya Jabir. Jabir, ada sahabat Nabi ngarai Jabir, saya bertakon lawan Nabi, ya Rasulullah, apa garang nang pertama kali diciptakan di dunia ini lah? Paham lah? Sesuatu nang mula-mula Allah Ta'ala ciptakan di dunia itu apa? Qala ya Jabir. Lalu Nabi bersabda kepada Jabir, ya Jabir, inna khalaqnakum qabla Asya. Ada dalam kitab berincong hadis itu. Inna khalaq qala ya Jabir, ada di atas tuh.
Inna khalaqnakum qala ya Jabir inna khalaqakum qabla Asya nurin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri zatihi. Itu dalam kitab Maulid Hafsi itu diriwayatkan hadis itu. Ya, kalau Nabi berkata, Jabir bertakon kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa gerang pertama kali nang diciptakan Allah Ta'ala di alam ini apa gerang?" Maka Nabi bersabda kepada Jabir, qala ya Jabir, berkata Nabi kepada Jabir, "Wahai Jabir, innallaha khalaqakum." Nah, hanya kau kena membaca anunya. Innallaha khalaqakum qabla Asya nurin nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri zati. Dalam kitab Maulid Simtud Duror, Habsi itu rancak dibaca orang rawi itu. Wahai Jabir, sesungguhnya mula-mula pertama kali nang diciptakan Allah qabla Asya, sebelum segala sesuatu, nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri zati, dari nur zatnya. Paham tak? Nabi seorang nang bebadah. Qala ya Jabir, berkata Nabi kepada Jabir, "Wahai Jabir, innallaha khalaqakum qabla Asya nurin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri zatihi." Sesungguhnya nang pertama kali diciptakan Allah qabla Asya, sebelum segala sesuatu diciptakan. Asya itu segala sesuatu, bukan Asia Pasifik tuh, jangan salah. Qabla Asya, sebelum segala sesuatu. Nang pertama kali diciptakan Bapak, nurin nabiyika Muhammadin, nur Muhammad, nurku ya Allah, nur Nabi Muhammad minuri zatihi, daripada nur zatnya. Nah, cuplikan hadis ini memadahkan nur Muhammad daripada nur zat wajibal wujud. Kan kayak tokoh. Asalnya nur Muhammad yang bersumber daripada nur zat wajibal wujud. Nuri Nabi Muhammad binuri zatihi. Pertanyaannya, nur Muhammad dari nur zat wajibal wujud, berarti hakikat Muhammad itu zat wajibal wujud. Ya, kalau kain terbuat dari kapas, berarti hakikat kain kapas. Nur Muhammad min nuri zatihi, nur Muhammad dari nur zat wajibal wujud, berarti hakikat Nur Muhammad adalah zat wajibal wujud. Alam semesta bang dari mana? Nur Muhammad. Alam semesta dari Nur Muhammad. Nur Muhammad daripada zat wajibal wujud, maka hakikat alam semesta adalah zat wajibal. Maka kada sedikit ada wali-wali zauq tuh tenggelam ya kah di dalam hakikat. Kadang-kadang wali ini berzikir, orang pun berzikir apa soal subhanallah kadang kalau ada inyak ada subhani maha suci aku, subhani maha suci aku, subhani maha suci aku. Nah, menyanjung diri seorang aja kada inyak karam, memandang aku nih hakikatnya Nur Muhammad, hakikatnya zat wajibal wujud di situ. Paham saat? Sebagaimana hadis Jabir ya, kalau yang akan diterangkan pada masa yang akan datang, kayak kalau nih seperti tersebut dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, yang lagi akan datang pada khatimah, pada penutupan. Nah, hakikat kita Nur Muhammad, hakikat Muhammad zat wajibal wujud. Berarti kesimpulannya apa? Baju ini kadida yang ada kapas. Alihakan mana situ? Bisa amali seorang. Saya kalau baju ini kadida nang ada kapas. Alih bang, kita nih kadida nang ada dia. Maka kita, gawian kita, pergerakan kita, kisah kita kadida. Hakikatnya ya wajibal. Berarti kisah Isra Mi'raj adalah kisah Nabi, adalah kisah-kisah itu adalah mundipang hakikat nothing beritaan agak zat wajibal wujud. Nang kayak apa kan garang zat wajibal wujud nih bukan benda ya, kalau bukan zat, bukan apa, kada tahu, maka hakikatnya ya kada tahu. Kada tahu itulah tauhid nang hakiki tipis kalau bon. Nang berarti guru ini melajari kada tahu le aja. Apa bah nang dapat pian dari pengajian tadi kada tahu? Ya itu nang dapat kada tahu.
Bapak ikan mengaji jauh anu mungkin mana kerja atau tetangga bapak perwan ngaji jauh-jauhnya ke Tanjung kada tahu ha. Ya ilmu kada tahu tadi tuh Pak. Coba kok renungkan ini bujur-bujur. Hakikat ilmu itu ya kada tahu. Jadi semakin dikaji semakin kada tahu. Maka antara cerdas dan bodoh itu tipis. Karena kayak itu konsep dari kau paham lah. Orang nang otak kelas bawah. Mohon maaf lah aku nyambat lah bukan menghina Pang, tapi itulah klasifikasi. Kita kadang menghina orang lah. Kita kadang membicarakan menghina. Ketika aku menyambat otak kelas bawah, bukan berarti kamu bukan mengklasifikasi, paham ya kalau mengklasifikasi. Mau kan tingkatan kecerdasan diklasifikasi. Masa kamu baca kitab tasawuf Guru Mukni Abol. Mengkaji kitab tauhid, mengkaji tauhid itu ada dua. Pertama ada daruri, ada nazari. Daruri, ya kalau daruri itu mudah bagi orang-orang yang mukallaf, bisa membedakan antara baik dan buruk. Daruri, ini tuh ya kemampuannya, ini baik, ini buruk. Terus itu apa Gon? Itu aja kemampuannya, tenang. Artinya rendah. Kecerdasan tuh levelnya rendah. Pokoknya Tuhan, makhluk, Tuhan dan makhluk dan Tuhan, intinya. Tapi kan ya mau kada mau kita memadahkan itu ya kalau level kemampuan kecerdasan rendah kan kayak itu kita mengklasifikasikan, masa menghina itu kok. Tapi ada orang yang hebat, bisa menalar, bisa memiliki kecerdasan intelektual, bisa mengkaji. Ya kadang mungkin secara darurinya, secara nazari harus mempelajari ilmu tauhid itu secara rinci, nazari. Wah, pintar dia. Nah, itu bukan memuji juga sebujurnya, tapi menetapkan klasifikasi bahwa orang itu cerdas. Kayak tak maksudnya. Nah, orang nang apa ngarannya tingkat level otak pemikiran rendahnya melihat berbeda. Tapi kalau orang tinggi semakin ke atas hakikatnya satu. Paham Gun? Tarik pulang ke atas hakikatnya satu, dua. Ini satu tadi. Jika misalnya melihat ini orang kelingking, ini jadi manis, jadi tengah, jadi telunjuk, ibu jadi. Hakikatnya Pak Al-Erpin sebujurnya. Ya kalau ini A, B, O, A, H, hakikatnya Pak tintah. Orang nang awam beda nih, tabu. Ini huruf B lem A lem B. O lem B lem A. Tapi orang ahli hakikat tintah berarti selesai. Paham? Wah, banyak dicontoh dimanapun bisa kita lihat contohnya. Oke, kita istirahat sejenak. Aku 5 menit 10 menit istirahat dulu, kita sambil sebat. Coba kita sambung dengan membaca daripada kitab Berinjong. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taqabbalallahu minkum.